kebutuhan atau kebaikan kita di akhirat. Baiklah saudara muslimin, dimanapun Anda berada, masih kita akan putarkan kajian ulang kajian kitab tafsir atau kajian kitab Fathul Majid bersama Ustaz Muhammad Umar Syawed hafizahullah ta'ala, karena beliau masih berhalangan hadir untuk menyampaikan secara langsung kajian kitab Fathul Majid ini pada kesempatan hari ini. Masih kita akan putarkan pada pertemuan yang ke-216 ya, tentang bab yang ke-22 ya, yaitu dalil yang datang bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi kami ucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Dan juga bagi Anda yang sedang sakit, labas atau hurun, insyaallah tidak mengapa, mudah-mudahan sakitnya ini adalah sebagai penghapus dosa, insyaallah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi ma'rifatul iman bil jibti wat taghut fi hadzal mawdi'. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, padanya ada pengenalan tentang bahayanya iman dengan jibt dan taghut fi hadzal mawdi'. Hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdhiha wa ma'rifatu butlaniha. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, di sini ada pengenalan tentang apa yang dimaksud dengan iman kepada jibti wa taghut. Apakah tentang keyakinan hati, atau itu hanya mencocoki orang-orangnya dalam mencintai dan membenci, dalam bughdhiha, dalam membencinya, wa ma'rifati butlaniha, dengan mengenali batilnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ini masih berkait dengan apa yang kita bahas pada pekan yang lalu tentang masalah beriman kepada jibti wa taghut. Apa kisahnya? Kisahnya datang Huyai ibn Akhtab dengan Ka'ab ibn Ashraf. Siapa mereka? Dua tokoh Yahudi yang menentang Rasulullah SAW, menentang Al-Quran. Kemudian dua orang ini datang menuju musyrikin. Arab, musyrikin Arab. Ini Yahudi, ini Arab. Musyrikin Arab ini bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-Rasul wa ummatuhu.
Ada berapa pihak? Ada berapa pihak? 3 pihak. Pihak Yahudi dengan tokohnya Ka'ab bin Ashraf dengan Huyai bin Akhtab, dan pihak kaum musyrikin, dan pihak Ar-Rasul wa ummatuhu. Ummatuhu yakni al-mu'minun, orang-orang beriman. Musyrikin tanya kepada Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf, bagaimana pendapat kalian? Agama kami musyrikin dengan agama mereka, Rasul dan pengikut-pengikutnya, mana yang lebih baik? Kata tokoh Yahudi ini, apa kalian dan apa mereka? Coba terangkan. Siapa kalian, siapa mereka? Dijawab, kami biasa mencampurkan air dengan susu, kami biasa makan riba, kami begini dan begitu. Sedangkan mereka orang-orang rendahan, maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Dijawab oleh Ka'ab dan Huyai, kalian agamanya lebih baik. Ahsan daripada mereka, katanya. Percaya apa enggak percaya musyrikin dengan berita itu? Percaya enggak? Percaya. Bukan hanya percaya, senang. Kami lebih hebat daripada orang-orang beriman ini. Kalian lebih bagus agamanya, lebih bagus keyakinannya daripada orang-orang yang beriman. Tapi sekarang pertanyaan, setelah tahu kisah ringkasnya, pertanyaannya adalah, apa bentuk keimanan musyrikin kepada al-jibti wa taghut? Apa bentuk keimanannya? Apakah keyakinan dalam hati wajib dan taghut ini benar? Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf itu memang benar-benar orang yang suci, ucapannya benar dan seterusnya? Atau mujarrad, atau hanya mutabaqah, mencocoki apa yang mereka suka? Mereka sedang benci kepada Rasulullah SAW, dikasih dalil, memang kalian lebih bagus daripada mereka, mereka begini begitu, cocok. Kata Allah, berarti kalian wahai musyrikin berimannya kepada jibti wa taghut, kalian berimannya kepada Huyai dan Ka'ab dengan tokoh-tokoh Yahudi. Berarti barakallahu fikum, keimanan mereka yang Allah cerca, keimanan mereka yang Allah cap mereka, Allah stempel mereka, bahwa kalian disuruh beriman pada Allah, kalian beriman kepada jibti wa taghut. Disuruh mengikuti Rasulullah SAW, malah percayanya pada jibti wa taghut. Ternyata bentuknya adalah muwafaqatu ashabiha. Mutabaqah maknanya muwafaqah, muwafaqatu ashabiha, mencocoki mereka. Ikhwani fid din, azakumullah. Berarti di sini pelajaran pentingnya adalah dari apa yang disarikan, dimaksudkan, dipahami dari ucapan musannif rahimahullah, cukup dikatakan beriman pada taghut kalau dia beriman kepada sosok manusia. Apakah Yahudi atau Nasrani, apakah Huyai bin Akhtab atau Ka'ab bin Ashraf, apakah tokoh musyrikin ataupun tokoh kafirin, terserah. Lebih percaya pada mereka daripada berita Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya pada mereka daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti engkau beriman kepada jibti wa taghut. Berarti engkau beriman kepada jibt wa taghut. Kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu taala,
rahimahullah wa qawluhu ta'ala. Beliau membawakan dalil kedua, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Katakan, maukah aku beritakan dengan yang lebih jelek lagi balasannya di sisi Allah? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrun makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Maukah aku beritahukan kalian tentang yang lebih jelek lagi balasannya, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah. Man la'anahu Allah. Siapa umat yang dilaknat? Yahudi, ahlul kitab. Wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah kutuk mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Berarti mereka Yahudi adalah ikhwanul qiradata wal khanazir. Wa abadat taghut, dan penyembah-penyembah taghut. Perhatikan 3 gelar balasan yang sangat jelek yang Allah katakan tadi dengan kalimat qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalik. Maukah aku beritakan sesuatu yang lebih jelek lagi? Pertama, laknat. Man la'anahullah, dilaknat. Kedua, ghadiba, alaih, dimurkai. Ketiga, masakh. Masa itu dirubah bentuknya ilal qiradah wal khanazir, dirubah bentuknya menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dijadikan sebagai abadat taghut. Wa abadat taghut. Barakallahu fiikum, dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dijadikan monyet-monyet dan babi-babi, dan dijadikan sebagai qiradah, sebagai penyembah taghut. Berarti barakallahu fiikum, menjadi penyembah taghut itu termasuk balasan yang paling jelek. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalik. Maukah aku beritakan orang-orang yang jelek balasannya, bahkan lebih jelek lagi, yaitu yang dilaknat, dimurkai, dikutuk menjadi monyet dan babi, dan dijadikan penyembah-penyembah taghut. Berarti penyembah taghut ini mengerikan. Barakallahu fiikum. Seperti mengerikannya orang yang dilaknat, seperti mengerikannya orang yang dimurkai, seperti mengerikannya orang yang dikutuk menjadi monyet dan babi-babi. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka adalah orang yang lebih jelek kedudukannya, paling jelek kedudukannya, wa adallu, dan paling sesat jalannya, paling sesat dari jalan yang lurus. Demikian disebutkan ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 60 di matanya. Syarahnya, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad,
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ukhbirukum bi syarri jazain indallah? Maukah aku beritakan pada kalian tentang sejelek-jelek balasan di sisi Allah nanti yaumul qiyamah? Lebih jelek mimma tadhunnunahu bina, lebih jelek daripada apa yang kalian prasangkakan kepada kami. Wahum antum, yaitu kalian wahai Yahudi, ayuhal muttasifuna bihadhihi sifat, kalian wahai orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini, al-mufassarah, yang dirincikan dengan kalimat demi kalimat setelahnya, dirincikan dengan kalimat man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Yahudi, khususnya jubirnya, juru bicaranya, yaitu Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab ibn al-Ashraf, menuduh Rasulullah SAW dan umatnya adalah kaum yang jelek dan agamanya jelek, dan mereka akan mendapatkan kejelekan nanti pada hari kiamat, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW disuruh untuk menjawab. Jawab mereka, orang-orang Yahudi ini, jawab. Maukah aku beritahukan pada kalian yang lebih jelek lagi, bahkan yang paling jelek balasannya nanti yaumul qiyamah? Mau tahu siapa mereka? Kalian wahai Yahud, kalian wahai Ka'ab ibn Ashraf, kalian wahai Huyai ibn Akhtab, kalian wahai Yahudi. Mengapa? Tanyakan pada mereka sendiri, siapa umat yang pernah dilaknat? Yahudi. Siapa umat yang Allah katakan tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah? Siapa mereka? Yahudi. Siapa yang Allah katakan wa la'ana ala lisani Dawud wa Sulaiman, dan Allah laknat mereka melalui lisannya Dawud dan Sulaiman? Siapa? Yahudi juga. Dan siapa yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina? Siapa? Yahudi juga. Bahkan dalam ayat lain, wa ja'alahu qiradatan wa khanazira, dijadikan monyet-monyet dan babi-babi. Siapa? Yahudi juga. Wa 'abadat taghut, dan menjadi penyembah-penyembah taghut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya kalimat-kalimat, diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat-ayat. Tetapi haula Yahudi lebih percaya pada Huyai ibn Ka'ab, Huyai ibn Akhtab, dan Ka'ab ibn Ashraf. Kan aneh. Kenapa kalian menjadi penyembah tauhid? Bukannya beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada tokoh pendetanya. Bukannya percaya kepada Allah, tapi lebih percaya pada tokoh pendetanya. Maka kalian penyembah pendeta, penyembah Ka'ab ibn Ashraf, penyembah Huyai ibn Akhtab, penyembah tauhid. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, sudah dikerjakan PR-nya. Apa makna tauhid? Sebutkan di antaranya. Satu. Yang pertama, syaitan dulu. Seperti ucapan Umar bin Khattab dan dua, kuhan. Tiga, nanti nyampe ke situ. Karena itu kesimpulan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh apa yang melampaui batas kehambaannya maka dia tauhid. Apalagi kuhan,
kanat tanzil alaihim syayatin. Terus ucapan Imam Malik, ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Siapa lagi? 4. Maka semua ini barakallahu fikum ma tajawaza bihil abdu ma tajawaza bihil abdu haddahu min 1, 2, 3 min ma'budin au matbu'in au muta'. Semua yang menyebabkan para hamba melampaui batas, apakah yang disembah seperti berhala-berhala dan semua sesembahan selain Allah, au matbu'in seperti Huyai dan Ka'ab. Kullu ma tajawaza bihil abdahu, semua yang menyebabkan para hamba melampaui batasnya, apakah dalam bentuk sesembahan Lata, Uzza dan Manat, atau dalam bentuk matbu' yang diikuti seperti Ka'ab ibn Ashraf dan Huyai ibn Akhtab, dan yang ketiga muta' yang ditaati dalam mengeluarkan mereka dari batas-batas kehambaannya. Contohnya adalah Fir'aun wa Namrud. Contoh ma'bud Lat, Uzza, Manat, matbu', semua tokoh-tokoh kekafiran, semua tokoh-tokoh kesesatan yang diikuti, maka dia taghut. Contohnya Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab ibn Ashraf. Yang ketiga muta' yang ditaati, kemudian menyeret mereka kepada kekafiran. Siapa? Naam, seperti Fir'aun yang memaksa rakyatnya harus mengakui dirinya sebagai Tuhan, atau Namrud yang menentang Ibrahim alaihissalam dan memaksa rakyatnya harus menyembah berhala. Barakallahu fikum. Demikian pula penguasa Irak yang berkata kepada rakyatnya, amantu bil ba'thi rabban, kami beriman bahwa partai Ba'ath sebagai Tuhanku. Bayangkan, ini jelas taghut, memaksakan kepada rakyatnya untuk mengikuti partai Ba'ath dan menyatakan bahwa partai itu sebagai Tuhannya. Amantu bil ba'thi rabban la siwa, aku beriman Ba'ath sebagai Tuhanku, tidak ada yang lain. Astagfirullah, astagfirullah, na'udzubillah, ucapan-ucapan yang mengerikan. Ala kulli hal, maka termasuk taghut adalah Khomeini di Iran yang memaksakan kepada rakyatnya harus mengikuti kesesatan Syiah yang mencaci maki para sahabat dan harus mengimani dan mengakui bahwa para imam maksum, tidak pernah salah. Apapun yang dilakukan oleh imam tidak salah. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga taghut. Wahakadza barakallahu fikum. Berbeda dengan penguasa-penguasa muslim yang masih salat, yang masih puasa, walaupun punya kesalahan, ketergelinciran, kezaliman dan sebagainya, selama dia masih muslim, masih mengerjakan salat, masih ada ciri-ciri keislaman, maka tidak bisa dikatakan taghut. Tidak bisa dikatakan taghut. Ikhwani fillah, azakumullah, kembali kepada kitab.
Maka Allah rincikan, mufassarah. Yaitu pertama, man la'anahullah ay ab'adahu min rahmatih, dijauhkan dari rahmat, wa ghadiba alaih ghadban la yarda ba'dahu abada, dimurkai dengan kemurkaan yang tidak akan ada keridhaan setelahnya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan jadikan monyet-monyet dan babi-babi. Wa qad qala Ats-Tsauri, berkata Ats-Tsauri an Alqamah ibni Marsad, dari Alqamah ibni Marsad, dari Mughirah ibni Abdillah anil Ma'rur ibni Suwaid, inna ibna Mas'udin qala, bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, su'ila Rasulullah SAW anil qiradah wal khanazir, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang monyet-monyet dan babi-babi. Ahiyya mimma masakhallah, tentang monyet-monyet dan babi-babi yang kita saksikan sekarang, apakah itu tadinya adalah Yahudi yang dikutuk menjadi monyet dan babi? Faqala, dijawab oleh Rasulullah SAW, fa innallaha lam yuhlik qauman, Allah tidaklah membinasakan satu kaum. Atau beliau berkata, tidaklah mengutuk satu kaum. Fayaj'alahum nasalan wala aqibatan, Allah tidak mengutuk satu kaum kemudian punya keturunan. Allah tidak mengutuk satu generasi atau satu kaum kemudian ada sisanya atau ada turunannya, wala aqibah, tidak ada pula pelanjutnya di belakang. Apa maknanya? Maknanya monyet-monyet dan babi-babi yang tadinya manusia, yaitu Yahudi, semuanya binasa tanpa keturunan. Semuanya binasa tanpa keturunan. Jadi monyet-monyet dan babi-babi yang ada sekarang bukan keturunan Yahudi. Hati-hati, bukan keturunan Yahudi. Karena ada orang yang terlalu gampang bicara, membantah teori Darwin yang katanya manusia itu dari monyet, dengan berkata, salah kamu Darwin, bukan manusia itu asalnya dari monyet, monyet asalnya dari manusia, yaitu dari Yahudi, kemudian dikutuk jadi monyet, sampai sekarang ini monyet-monyet itu turunannya Yahudi. Salah. Membantah teori Darwin bagus, harus dibantah, karena ucapan dungu, ucapan dusta, ucapan bodoh. Jelas-jelas Allah sebutkan sejarahnya Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa, dan memiliki keturunan yang terhormat, manusia, bukan monyet dan babi. Monyet tidak terkena beban ibadah, manusia terkena perintah ibadah, dan itu yang memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk lainnya. Bahkan sampai malaikat-malaikat pun dan jin dan iblis disuruh untuk menghormati Adam. Usjudu li Adam, sujudlah dengan penghormatan kepada Adam. Mengapa? Makhluk yang istimewa. Walaupun diberi ikhtiar, walaupun diberi pilihan, walaupun diberi, ternyata mereka tetap mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Ini mukminin. Tetapi kalau tidak mau menerima ibadah kepada Allah, tidak mau menerima la ilaha illallah, tidak mau menerima tauhid, maka akan Allah rendahkan serendah-rendahnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Tetapi kata Allah, tsumma radadnahum asfalas safilin, kemudian kami rendahkan serendah-rendahnya. Mengapa? Ketika tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bantahlah mereka, tapi jangan kebablasan, menyatakan justru monyet dari manusia, yaitu Yahudi.
Yahudi yang dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi tidak punya keturunan di dalam hadis yang sahih ini. Hadisnya riwayat Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutuk satu kaum kemudian menjadikan bagi mereka turunan. Tidak ada. Nggak ada satu kaum pun yang dibinasakan atau dikutuk menjadi monyet atau babi atau lainnya. Tidak ada yang memiliki keturunan. Tidak ada. Semuanya binasa. Wa innal qirada wal khanazir kanat qabla dhalik. Sesungguhnya monyet-monyet dan babi-babi sudah ada sebelumnya. Sebelum Yahudi dikutuk sudah ada monyet. Sebelum Yahudi dikutuk sudah ada babi. Kemudian Yahudi yang membangkang hari Sabtu dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet. Demikian rawahu Muslim fi sahihi. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Indah Siar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.